Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang seni rupa seni grafis. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Asif Faululung, absen 7. Saya Dira Kamila, absen 9. Saya Diani Rahmati Nisadia, absen 11. Kemudian ini kedua. Nah, adik-adik, saya kasih solusinya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik. Yang pertama yaitu pengertian seni rupa. Ya, diberikan Pengertian seni rupa. Seni rupa menurut bahasa dibangun dari dua kata, yaitu kata seni dan kata rupa. Kata seni memiliki arti sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, gerakan, dan beberapa metode lainnya. Sedangkan kata rupa memiliki arti bentuk atau sesuatu yang bisa dirasa, diraba, dan juga dinikmati. Jika ditinjau dari bahasanya, maka bisa disimpulkan jika seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Pengertian seni rupa secara umum adalah sebuah karya seni yang bisa dilihat oleh mata dan bisa diraba dengan indera raba. Jadi dapat disimpulkan pengertian seni rupa adalah sebuah cara seni yang menciptakan karya seni dengan media yang bisa dilihat dengan mata dan dapat dirasakan dengan indera raba. Selain itu, seni rupa juga dapat disebut sebagai karya seni yang dinikmati oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu klasifikasi seni rupa. Klasifikasi seni rupa. Klasifikasi seni rupa bisa dibedakan berdasarkan bentuk, bahasa, dan berdasarkan fungsinya. Berikut klasifikasi seni rupa berdasarkan fungsinya. Klasifikasi seni rupa berdasarkan fungsinya ada tiga: seni murni, seni terapan, dan seni media baru. Seni murni: 1. Seni lukis, 2. Seni patung, 3. Seni grafis, 4. Seni fotografi. Seni terapan: 1. Desain, 2. Karya. Seni media baru: 1. Seni instalasi, 2. Seni performa, 3. Seni video, dan 4. Seni publik. Berdasarkan klasifikasi seni rupa dari segi fungsinya, kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari seni murni, yaitu seni grafis. Pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk seni rupa dalam kelompok seni murni. Secara akar katanya, seni grafis adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu graphic. Arti graphic ini sendiri adalah membuat sebuah tulisan, gambar, atau lukisan dengan goresan atau gorehan. Sedangkan seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika keindahan. Jadi secara bahasa seni grafis adalah hasil karya manusia berupa lukisan gambar. Sedangkan secara umum seni grafis ini merupakan seni dua dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media. Dari pengertian ini kita bisa mengetahui jika sebuah seni grafis hanya sebuah gambar dua dimensi yang dibuat untuk dinikmati estetikanya. Seni yang satu ini bertujuan untuk memperindah sebuah media. Selanjutnya yaitu sejarah seni grafis. Sejarah seni grafis. Pada mulanya, seni grafis mulai berkembang di negara Cina. Pada negara tersebut, seni grafis digunakan untuk menggandakan lukisan-lukisan keagamaan. Cina menemukan kertas dan memproduksinya secara massal di tahun 105. Pada masa itu, Cina di bawah pemerintah dinasti Qing. Karya-karya seni grafis dengan media kayu
film, dan kedua adalah proses pencetak foto. 6. Kolaborafi. Kolaborafi adalah sebuah teknik yang caranya adalah dengan meletakkan motif cetakan di bawah sebuah kertas. Kemudian kertas tersebut akan diarsir atau dicat dengan memakai pensil dengan penekanan. Kemudian kertas akan dilepas dari cetakan dan menghasilkan objek yang timbul, dan bagian yang tidak ikut tergambar akan jatuh. 7. Cetak stensil. Cara kerja dari cetak stensil adalah dengan memotong kertas sesuai motif yang diinginkan. Setelah itu ditempel di media cetak. Setelah ditempel, media cetak tersebut dicat atau bisa juga disemprot dengan menggunakan cat atau cat semprot. Selanjutnya yaitu fungsi seni grafis. Berikut ini fungsi dari seni grafis. 1. Menambah nilai keindahan. Sebuah seni grafis akan menambah nilai keindahan sebuah media. Bila seni grafis diterapkan pada sebuah baju kaos, maka seni tersebut dapat menambah keindahan baju kaos itu. Sifatnya yang dua dimensi membuat seni ini bisa memperindah banyak media. Yang kedua, menyampaikan pesan. Jenis seni yang satu ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan bagi yang melihat. Pesan tersebut disematkan oleh para seniman dalam sebuah karya seni. Terkadang pesan tersebut bersifat tersirat. Yang ketiga, ungkapan ekspresi seni. Seniman terkadang membutuhkan suatu cara untuk mengungkapkan ekspresi seni. Seni grafis ini mampu menyalurkan ekspresi seni tersebut dengan baik. Apalagi seni ini termasuk seni yang fleksibel. Selanjutnya kami akan menjawab soal dari Bapak Aris. Soalnya yaitu 1. Apa yang dimaksud? A. Teknik cukil kayu. B. Teknik engrafi. C. Teknik ketsa. D. Teknik mezotin. E. Teknik aquatin. F. Teknik dry point. G. Teknik litografi. H. Teknik cetak salin. I. Teknik cetak digital. 2. Apa perbedaan seni grafis dan desain grafis? 1. Cukil kayu. Silografi adalah teknik cetak relief dalam seni grafis di mana gambar dipahat pada permukaan papan kayu dengan bagian yang akan dicetak tetap sejajar dengan permukaan, sementara bagian yang tak dicetak dicukil atau dipahat dengan tata atau alat cukil. Teknik engrafi adalah teknik seni grafis yang melibatkan membuat sayatan ke dalam pelat logam yang menahan tinta dan membentuk gambar yang dicetak. Teknik etsa. Etsa atau yang sering disebut etching adalah teknik cetak dalam yang menggunakan tembaga sebagai alat atau media ukirnya. Cara kerja dari teknik etsa ini cukup mudah, yaitu dengan menutup semua permukaan tembaga memakai lilin. Kemudian setelah itu permukaan lilin akan diukir dengan menggunakan jarum etsa yang tahan sampai permukaan tembaganya terlihat. Mezotin adalah teknik cetak dalam menggunakan plat logam yang terlebih dahulu permukaannya dibuat kasar secara merata. Sketsa atau rancangan gambar dibuat dengan memborok halus permukaan logam dengan menerapkan efek gelap terang. Teknik aquatin. Teknik aquatin adalah variasi dari etsa. Seperti etsa, aquatin menggunakan asam untuk membuat gambar cetakan pada plat logam. Dry point. Teknik dry point merupakan teknik yang memakai benda runcing buat mengukir media. Benda runcing akan menekan permukaan media, jadi membentuk lukisan. Teknik litografi. Litografi adalah sebuah teknik yang ditemukan pada tahun 1798 oleh Alois Senefelder. Teknik ini didasarkan pada tolakan kimia yang terjadi antara minyak dan air. Teknik ini memakai batu litograf atau limestone sebagai media gambarnya
yang dicetak dengan menggunakan tinta atau alat gambar yang berbasis minyak. Teknik cetak salin atau silk screen atau bisa disebut juga sablon adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Silk screen. Teknik cetak digital. Teknik cetak digital adalah sebuah metode percetakan dari gambar berbasis digital yang biasanya berupa berkas, kemudian bisa langsung dicetak di berbagai media dengan secara instan dan cepat. 2. Perbedaan seni grafis dengan desain grafis. Seni grafis berbeda dengan desain grafis. Perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Seni grafis termasuk di dalam lingkup seni murni, akan tetapi desain grafis berada pada lingkup yang berbeda. 2. Contoh seni grafis adalah seni lukis yang menggunakan medium alat-alat grafika atau percetakan. Sedangkan desain grafis contohnya adalah desain iklan yang menggunakan media software seperti CorelDRAW. Yang ketiga, subjek pada seni grafis adalah seniman atau karya yang dihasilkannya, lalu audien yang datang kepada mereka untuk menyaksikan karya mereka. Sedangkan subjek pada desain grafis adalah audien, sehingga desainer grafis mendatangi audien untuk melayani mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.